Iya, karena implementasi memang tidak seideal apa yang sudah diharapkan terjadi atau dirancang. Sementara orang tua harus diminta wajib menyekolahkan anaknya dengan PTM tatap muka. Kalau tidak PTM dianggap bolos. Nah, ini bagaimana Mas Satriwan? Ya, memang SKB mewajibkan PTM 100% di semester genap ini. Itu SKB berkata seperti itu. Di DKI juga, di SK Kepala Dinas Pendidikan juga hal yang sama bunyinya, gitu ya, di 1363 itu. Sehingga anak-anak itu yang orang tuanya memilih PJJ tidak bisa. Baik. Nah, padahal ini membantu sebenarnya fleksibilitas ini gitu. Mas Hermawan, kalau sudah begini kan dipaksa untuk kondisi yang sebenarnya tidak baik. Nah, suasana pandemi seperti inilah butuh kebijaksanaan dari kebijakan. Dan pemerintah lah stakeholders yang terlebih dahulu harus bijaksana dalam menetapkan sebuah regulasi, tidak bisa dipaksakan dalam satu bentuk. Saat ini cara terbaik adalah mixed method, yaitu dengan blended. Artinya ada ruang opsional buat sekolah atau bahkan orang tua memberi ruang anaknya untuk belajar di rumah atau hadir PTM secara langsung. Karena apa? Bagaimanapun suasana seperti ini kita tidak bisa kembali kepada kenormalan selama pandemi dan ancaman varian baru dari penyakit ini terus bermunculan. Oleh karena itu di sisi lain kita mengejar berbagai upaya untuk memperlebar cakupan, dan cakupan anak sekolah sekarang kan usia 11 tahun ke bawah, usia SD itu kan sebenarnya masih rendah. Yang masih 50% untuk sekitar DKI ini kan baru yang tahap pertama. Artinya capaian ini belum optimal, sehingga ada ruang untuk tetap ada kebertahapan di dalam proses pembelajaran yang sejalan juga dengan upaya kesehatan juga yang masih bertahap dalam prosesnya, seperti halnya vaksinasi. Begitu. Nanti saya juga akan bertanya sebenarnya bagaimana sih membaca SKB 4 Menteri, bahkan juga aturan turunan yang dikeluarkan oleh Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan lain-lain. Tapi mungkin saya ke Pak Darman Dingtyas. Pak, kalau misalnya kondisinya seperti ini, karena kita sudah melihat statementnya di media cetak dan online, sekolah tidak memberikan opsi orang tua untuk memilih PTM atau PJJ, kalau enggak PTM dianggap bolos. Ini adil tidak sih Pak? Boleh tidak sih Pak? Ya, sebetulnya persoalannya bukan soal adil, soal dan tidak, tapi persoalannya adalah hak memperoleh kesehatan itu tidak ada jaminan. Karena sebetulnya yang harus kita pikirkan itu bukan hanya saat berada di sekolah, tetapi juga saat pergi dan pulang sekolah. Katakanlah kalau di Jakarta di Jakarta itu misalnya kan sudah ada kebijakan naik Transjakarta itu sudah nggak ada pembatasan lagi nih. Itu baik yang mikrotrans, yang angkot itu maupun yang bis besar. Nah, jadi katakanlah misalnya di sekolah itu jaga jaraknya terpenuhi, tapi pada saat pergi dan pulang sekolah dengan menggunakan angkutan umum kan tidak ada jarak lagi. Jadi sebetulnya resiko itu tidak hanya terjadi di sekolah saja, tetapi juga saat pergi dan pulang sekolah. Belum lagi, ini kalau kita lihat di Jakarta sekali lagi di Jakarta yang saya sampaikan, disiplin masyarakat itu sekarang sudah rendah. Silakan jalan-jalan dan cek para penjual makanan itu, nggak ada lagi yang bermaskeran. Artinya apa? Kalau tiba-tiba anak ini keluar dari lingkungan sekolah, karena di lingkungan sekolah nggak ada kantin, dia jajan di luar sekolah, ketika mau pulang, ternyata penjualnya juga nggak menggunakan protokol kesehatan. Jadi ini juga bahaya dari PTM tadi. Boleh saja sebetulnya mau menyelenggarakan PTM 100%, tetapi perjalanan menuju dan pulang dari sekolah itu juga harus dipikirkan bagaimana menjaga jaraknya. Nah, ini tampaknya yang lewat. Jadi kebijakan itu terpisah antara kebijakan sekolah dengan kebijakan sektor lain, dalam hal ini transportasi atau juga pengawasan sosial ke masyarakatnya gitu. Jadi saya sih berharap kepada Satgas itu untuk kembali lagi menggaungkan soal disiplin prokes. Jujur saya melihat sekarang ini sepertinya masyarakat sudah nggak menganggap ada COVID lagi gitu. Sedikit sekali orang yang memakai masker di ruang-ruang publik gitu. Nah, ini yang saya kira harus sinkron. Jadi amanat untuk PTM 100% itu harus disertai dengan tindakan-tindakan tegas yang menuju ke disiplin prokes. Baik,
Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak UU, bahkan juga Pak Sony, untuk melihat bagaimana sih kita harus membaca bahwa orang tua wajib menyekolahkan anaknya secara PTM tatap muka, atau dikondisikan sekolah meyakinkan orang tua yang masih galau. Sebentar, orang tua yang belum siap atau ternyata sekolah yang belum siap. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya ingin mencari tahu kebenaran pemirsa. Sebenarnya idealnya atau yang benar itu bagaimana sih Pak UU? Sebenarnya orang tua di Jawa Barat ini wajib tidak menyekolahkan anaknya PTM? Nggak ada opsi untuk online? Ya, untuk sementara ini kita memberikan informasi bahwa PTM ini harus dilaksanakan secara 100%. Makanya kita melihat ke beberapa kabupaten kota. Dan juga kita bicara dengan komite sekolah. Seperti tadi juga di Kabupaten Ciamis, saya juga berbicara juga dengan komite sekolah yang mewakili orang tua. Saya luruskan Pak, berarti sekolah itu wajib PTM 100%, orang tua juga wajib menyekolahkan anaknya dengan segala macam kondisi apapun di sekolah, tetap wajib harus PTM gitu, nggak boleh online, begitu Kak Pak? Iya, tapi kan kita sekarang memantau. Segala yang kita lihat, kami laporkan ke Pak Gubernur, nanti mungkin Pak Gubernur akan mengevaluasi. Apakah dengan PTM 100% ini dampaknya bagaimana, protokol kesehatan apakah bisa dilaksanakan dengan baik, dan yang lainnya nanti mungkin ada kebijakan-kebijakan selanjutnya. Sekarang kan baru beberapa minggu ya, baru beberapa hari. Jadi mungkin belum bisa mengambil sebuah kesimpulan yang secara global. Pak Sony, nah ini benar tidak menurut Satgas COVID-19 wajib PTM 100% untuk sekolah, orang tua juga wajib menyekolahkan anaknya PTM, padahal ini ada Omikron Pak? Ya, bahwa Presiden selalu menyampaikan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jadi begini, anak itu punya hak yang namanya hak hidup, hak untuk memperoleh kelangsungan hidup, dan itu yang utama. Lalu kemudian hak belajar yang berikutnya. Nah, untuk memastikan bahwa anak itu bisa sehat, maka protokol kesehatan harus dilaksanakan. Kalau protokol kesehatan tidak dilaksanakan, dianggap seperti kondisi normal, berarti pembelajarannya justru menyebabkan risiko bagi anak. Oleh karenanya berkali-kali yang kami ingatkan adalah protokol kesehatan. Kalau kita lihat di dalam SKB 4 Menteri tanggal 21 Desember 2021, itu jelas wajib pakai masker, wajib pengaturan tata letak ruangan minimal jarak 1 meter di ruang kelas, di kantin, di tempat ibadah, ya, lokasi antar jemput, ruang pendidik, kantor dan seterusnya. Ya, lalu kemudian wajib ada tempat cuci tangan, sirkulasi udara dan seterusnya. Jadi itu kan masuk di dalam daftar periksa yang harus dipenuhi oleh sekolah. Ingat loh Mbak, bahwa kita mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas nih sejak pertengahan tahun lalu, ya. Harusnya kan memang ada simulasi, tahap uji coba, ya, pelan-pelan dan seterusnya. Nah, kemudian Mbak Caca, yang harus juga kita pahami bahwa sekarang aktivitas sudah mulai berjalan, banyak tempat, ya. Orang tua sudah mulai kembali melaksanakan aktivitasnya. Anak kehilangan guru di rumahnya. Oleh karenanya kalau kita tidak segera melakukan adaptasi, maka anak-anak kita pendidikannya juga bisa terbengkalai. Coba bayangkan kalau pandeminya masih 1 tahun lagi, lalu kita tidak beradaptasi. Yang beradaptasi hanya orang kerja, hanya orang pergian, wisata dan seterusnya. Kan sekolah juga harus beradaptasi. Pak Sony, mohon maaf saya potong, tapi bagaimana untuk orang tua yang mungkin masih galau, belum mau mensekolahkan anaknya secara tatap muka, tapi tidak diberikan opsi Pak? Nah, sebetulnya itu kan diserahkan kepada daerah masing-masing, ya, komite sekolah juga untuk melihat kesiapan dari sekolah. Itu kan ada daftar periksa, itu jadi jangan diabaikan itu loh daftar periksa tadi. Baik, Mas Hermawan bagaimana tanggapannya? Ya, saya pikir saatnya pemerintah harus segera mengevaluasi ya. Ini kan diskusi walaupun kita ringan-ringan malam ini tapi sangat substantif. Temuan-temuan di lapangan menunjukkan bahwa SKB 4 Menteri ini tidak bisa kita terapkan secara kaku. Prinsip pertama, keselamatan dan kesehatan ini harus menjadi perhatian yang lebih mendasar saat ini ketimbang memaksakan pendidikan PTM 100% tetapi mengabaikan protokol kesehatan. Tanpa ada opsi untuk memilih lagi. Justru karena itu saat ini kita harus mengingatkan agar pemerintah mengambil peran itu
Dan kalau memang statement Pak Soni tadi dikembalikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan level PPKM dan juga spesifik lokalnya, maka pemerintah pusat harus bertanggung jawab untuk memastikan itu di dalam regulasi. Jangan sampai di dalam regulasi melalui SKB 4 Menteri kemudian diturunkan melalui Diknas masing-masing, itu tidak sejalan dengan apa yang diorientasikan oleh Satgas Covid atau Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, sehat itu menjadi hak dasar, sama halnya juga dengan pendidikan, tetapi suasana yang lain harus menjadikan kesehatan menjadi paradigma dan wawasan pembelajaran saat ini. Bagaimana? Ya, intinya sih kami tetap berharap ada opsi untuk PJJ ya bagi orang tua gitu sebagai salah satu solusi. Jadi betul tidak kaku gitu ya. Kemudian yang kedua adalah implementasi itu kami meminta harus ada sidak. Ya kan sekolah-sekolah itu, karena kami punya data betul ya, di Sumatera Barat, di Bengkulu gitu ya, Jawa Timur, NTB, NTT misalnya, Sulawesi Selatan, ya itu banyak jadi pelanggaran. Bahkan di kelas pun, di sekolah maksudnya gitu, ada sekolah-sekolah yang gurunya tidak pakai masker, kemudian siswa, dan itu berkerumun gitu ya. Dan harus ada sidak. Nah kalau sidak coba lihat ventilasinya, kami menemukan sekolah-sekolah itu ventilasinya nggak dibuka tuh, padahal wajib dibuka, ya kan, 1 meter dan seterusnya tadi. Jadi itu. Karena waktunya begitu terbatas, padahal memang banyak hal yang masih akan kita bahas, perlu kita bahas, tapi memang waktunya terbatas. Terima kasih Pak Soni, Pak Darmantias, Pak UU, bahkan juga Mas Hermawan, Mas Satriwan. Kita tunggu bagaimana evaluasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Meskipun memang pelaksana ini adalah level kabupaten, kota, dan juga lain-lain, pemerintah pusat juga jangan lepas tangan, karena saat ini hak hidup yang utama. Saya Cica Anissa, menutup, selamat malam, sampai jumpa.